Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Andika Aji Saputra dengan nomor induk mahasiswa 0508 13821 26079 dari kelas HPTA. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengenalan mikologi dan kelas jamur Basidiomycota. Mikologi berasal dari bahasa Yunani, mykos yang berarti jamur, dan logos yang berarti ilmu. Jadi, dapat disimpulkan mikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang fungi atau sering disebut dengan cendawan. Kajian mikologi meliputi taksonomi jamur, fisiologi jamur, bioteknologi jamur, dan budidaya jamur. Mikologi sangat besar pengaruhnya terhadap fitofalogi karena banyak penyakit tumbuhan yang disebabkan oleh jamur, sehingga pernah fitopatologi disebut sebagai mikologi terapan. Jamur atau cendawan adalah tumbuhan yang tidak mempunyai klorofil sehingga bersifat heterotrof. Jamur itu sendiri ada yang uniseluler dan multiseluler. Tubuhnya terdiri dari benang-benang yang disebut dengan hifa. Hifa tersebut dapat membentuk anyaman bercabang-cabang yang disebut miselium. Adapun beberapa ciri-ciri jamur diantaranya: 1. Jamur sebagai tumbuhan eukariota. Yang kedua, multiseluler, uniseluler, dan bersifat heterotrof. Yang ketiga, tidak memiliki klorofil dan tubuhnya berupa hifa. Yang keempat, terdapat miselium, dilindungi zat kitin, dan hidup di tempat yang lembab. Dan yang kelima, hidupnya bersimbiosis dan sebagai parasit. Struktur jamur terdiri dari 1. Pileus atau biasa disebut dengan tudung, merupakan bagian yang ditopang oleh stip. Sewaktu muda, pileus dibungkus oleh selaput yang disebut velum universale yang akan dipecah menjelang dewasa. Yang kedua, lamela atau biasa disebut dengan bilah, merupakan bagian bawah dari tudung, berbentuk helaian dan tersusun atas lembaran. Yang ketiga, anulus, posisinya melingkari batang berbentuk cincin. Yang keempat, stip atau biasa disebut dengan tubuh buah, merupakan suatu massa miselium yang tumbuh tegak. Yang kelima, miselium. Miselium adalah bagian jamur multiseluler yang dibentuk oleh kumpulan beberapa hifa. Kelas jamur Basidiomycota. Basidiomycota berasal dari kata basidium, yaitu suatu tahapan diloid dalam daur hidup. Basidiomycota merupakan kelompok fungi terbesar kedua setelah Ascomycota dan masuk ke dalam subkingdom Dicaria atau fungi tingkat tinggi. Basidiomycota juga sering disebut sebagai jamur payung karena memiliki struktur tubuh buah seperti payung. Beberapa ciri-ciri Basidiomycota antara lain: 1. Umumnya anggotanya berukuran makroskopis. Kedua, hifanya bersekat. Ketiga, memiliki tubuh buah. Keempat, hidupnya saprofit, parasit, dan mutualisme. Dan yang kelima, warna tubuh buah beraneka ragam. Habitat Basidiomycota pada umumnya, Basidiomycota ini hidup sebagai saproba pengurai sisa-sisa organisme yang sudah mati. Basidiomycota hidup di tanah yang mengandung sampah organik, di batang kayu yang mati, atau di tumpukan jerami. Dibandingkan dengan jenis jamur lainnya, Basidiomycota merupakan pengurai polimer lignin kompleks terbaik. Lignin itu sendiri merupakan komponen penyusun kayu. Basidiomycota juga dapat hidup bersimbiosis mutualisme dengan akar tumbuhan dengan membentuk mikoriza, namun ada pula yang hidup parasit pada organisme lainnya. Reproduksi Basidiomycota ada dua metode, yaitu 1. Reproduksi secara generatif atau seksual. Adapun tahapan-tahapan perkembangbiakan Basidiomycota secara seksual atau generatif adalah sebagai berikut. Spora berinti haploid dan haploid tumbuh menjadi hifa. Kemudian,
hifa akan melebur menjadi hifa dikariotik atau dua inti. Hifa dikariotik tumbuh menjadi miselium dan akhirnya membentuk tubuh buah atau basidiokarp. Kemudian, ujung-ujung hifa pada basidiokarp akan menggelembung disebut basidium, dan dua inti haploid menjadi satu inti diploid. Kemudian, inti diploid membelah secara meiosis menjadi 4 inti haploid. Basidium membentuk 4 tonjolan dan masing-masing tonjolan diisi satu inti haploid yang akan berkembang menjadi spora disebut basidiospora. Kemudian basidiospora yang sudah masak akan terlepas dari basidium dan jika dia jatuh di tempat yang cocok akan tumbuh menjadi hifa. Yang kedua, reproduksi secara vegetatif atau aseksual. Reproduksi secara aseksual terjadi dengan membentuk konidiospora. Konidia adalah spora yang dihasilkan dengan jalan membentuk sekat melintang pada ujung hifa atau dengan diferensiasi hingga terbentuk banyak konidia. Hifa haploid yang sudah dewasa akan menghasilkan konidiofor atau tangkai konidia. Pada ujung konidiofor kemudian terbentuk spora. Lalu, spora tersebut akan diterbangkan oleh angin. Apabila kondisi lingkungan menguntungkan, maka konidia akan berkecambah menjadi hifa yang haploid. Adapun peranan Basidiomycota di lingkungan sekitar. Beberapa jenis Basidiomycota enak dimakan dan aman. Namun, banyak ditemukan jenis yang menghasilkan racun mycotoxin yang dapat menyebabkan kematian jika termakan. Contoh jamur Basidiomycota yang menguntungkan. 1. Volvariella volvacea atau jamur merang yang dapat dimakan. Kedua, Auricularia polytricha, jamur kuping yang dapat dimakan. Yang ketiga, ada jamur tiram, Pleurotus sp, dan itu juga bisa dimakan. Adapun contoh jamur Basidiomycota yang merugikan. Yang ke-1, Amanita phalloides. Yang kedua, Puccinia graminis atau biasa disebut dengan jamur karat. Yang ketiga, Ustilagumaidis. Berikut penjelasan singkat mengenai materi pengenalan mikologi dan kelas jamur Basidiomycota. Apabila ada salah kata yang saya ucapkan, saya memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.